Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marhaban bikum min jadid fi hadhihi al-majmu'ah al-mubarakah fi ta'limi al-lughah al-arabiyyah wa lailatun sa'idah likulli man yarghabu fi talab al-'ilmi wa fi tarkiz fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah wa nahnu al-an fi dawrat al-lughah al-arabiyyah fi kitab دروس اللغة العربية للمؤلف دكتور فنيامبادي عبد الرحيم. ففي هذه الأمسية المباركة بإذن الله تبارك وتعالى سنواصل دروسنا بدروس جديدة إن شاء الله مع هذا الكتاب المتميز، ونسأل الله تبارك وتعالى المزيد من العلم والفهم والمعرفة والبركة وتخصه في هذه المجموعة إن شاء الله. طيب، نفتح الكتاب الإلكتروني. معنا الآن الدرس الثاني بعد أن تناولنا الدرس الأول في الليلة البارحة، وكما قلت لكم أننا نريد أن نراجع بعض الكلمات بعد الدروس الماضية حتى لا تفوت هذه المفردات أو هذه الكلمات وهذه الجمل من أذهاننا، حتى يعني تكون مرسخة في أذهاننا. Baik. Sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya, sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah saya sampaikan atau saya sampaikan kemarin malam, ya, perlu kita murajaah terlebih dahulu dari materi-materi yang sudah kita sampaikan kemarin, ya, terkait dengan isim isyarah hadza, ya, kemudian penerapannya pada kata tanya, kemudian pada kosakata yang ada. Baik. Akh Syahdan موجود؟ نعم أستاذ. نعم. حاضر. نعم. اذكر لي 3 مفردات التي حفظتها من قبل، من نعم. درس قبل، صح؟ نعم. يعني سرير بالمعنى أيضا. نعم، بالمعنى. معناه ranjang. نعم. ثم مفتاح. نعم، معناه kunci. وبعد ذلك ماذا؟ كرسي. طيب. شكرا لك، ممتاز. عفوا أستاذ. أختي هيراواتي موجودة؟ نعم أستاذ. طيب، اذكري 3 مفردات من المفردات التي حفظتها. نعم. Baitun rumah. نعم. Qalamun pena. نعم. Najmun bintang. خلاص. طيب، خلاص 3 فقط. أحسن، بارك الله فيك. Pak Ramdan, كيف حالك؟ baik ya, alhamdulillah. بخير الحمد لله إن شاء الله. طيب.
bagaimana kita menyebutkan dalam bahasa Arab, ya, apakah ini kursi? Apakah ini kursi? Fadhal Pak Ramdan. Naam, ahada kursiyun. Ahada kursiyun. Baik. Ahada kursiyun. Mumtaz. Insyaallah. Ibu Sumiati maujudah? Ana Ustaz. Naam, masyaallah. Kita lihat dulu ya. Baik, sebutkan uzkuri thalatha mufradat, 3 kosakata yang belum disebutkan tadi. Masih ada enggak? Kalau masih ada. Kalbun. Ya. Naam. Terus kitun. Kitun. Kucing ya? Iya, kucing. Terus ya, hisonun. Hisonun. Apa mana hison? Apa artinya hison? Kuda Ustaz. Kuda, iya kuda. Baik, syukran insyaallah. Ya, cukup ya. Seperti itu insyaallah, yang belum nanti pertemuan berikutnya insyaallah kebagian ya gilirannya. Baik. Al-ana nadkhulu ila ad-dars ats-tsani. Kita coba masuk pada pelajaran yang kedua. Sanatanawalu an dzalika. Tema besarnya adalah dzalika. Ya, dzalika. طيب نقرأ أولا هذه الكلمات الموجودة في هذه الصفحة. طيب أختي أجم موجودة؟ تفضلي اقرأي. نعم هنا. ما ذلك نجم. طيب ممتاز. هذا مسجد وذلك بيت. طيب. هذا حصان وذلك حمار. أذلك كلب؟ لا، ذلك قط. طيب. ما ذلك سرير. ممتاز. أمي. أمي موجودة؟ الصوت لم نسمع. Suaranya tidak terdengar. Tes. Ada, Ukhti Ami? Ya, suaranya? Oh, kenapa ini? Oh, taib. Punya error. Ya. Perlu ini ya, mungkin. Ada sementara. Bu Rahmah, fadal, Bu Rahmah. Bu Siti, nah. Dibaca? Ya. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Baik.
Baik. Materi kita malam ini adalah tentang zalika. Kalau kemarin hada, ya, hada itu adalah ini, ya, artinya adalah ini. Nah, sini kita lihat ma zalika. Zalika, zalika artinya adalah itu. Zalika artinya adalah itu. Ya. Sama-sama ada kesamaan dengan hada dalam jenisnya. Zalika dan hada jenisnya sama untuk laki-laki ataupun yang disifati benda yang disifati laki-laki. Gitu ya. Zalika dan hada sama-sama untuk benda atau orang laki-laki. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah jaraknya saja. Jaraknya, ya. Hada untuk dekat atau ini. Kemudian zalika untuk jauh, yaitu itu. Itu. Zalika itu. Jadi jarak jauh berarti yang sudah tidak terjangkau dengan tangan kita, gitu ya. Dengan tangan kita. Berarti kita menggunakan zalika, tetapi untuk benda ataupun untuk orang yang muzakkar, dan juga jumlahnya tunggal atau satu. Taibuna ma dzalika. Ma dzalika. Ma artinya apa? Dzalika itu. Ma hada apa ini? Ma dzalika apa itu? Fal jawab dzalika najmun. Dzalika najmun. Itu bintang. Itu bintang. Nah, kemudian digabungkan antara hada dengan dzalika. Gitu ya. Hada untuk menandakan dekat, dzalika menandakan jauh. Hada masjidun wa dzalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Ini masjid dan itu rumah. Baik. Hada masjidun wa dzalika baitun. Hada hisanun wa dzalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Kemudian dalam penggunaan kata tanya sama penggunaannya, pakai alif juga. Ahada adzalika sama. Ahada kalbun adzalika kalbun sama, boleh ya. Hanya artinya yang berbeda, ada untuk ini dan adzalika untuk itu. Adzalika kalbun, la dzalika qittun. Apakah itu anjing? Bukan atau tidak. Itu kucing. Itu kucing. Ma dzalika, dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Baik. Nah, sekarang bagaimana kemudian ya untuk orang gitu ya. Kalau ini kan untuk apa namanya, benda dan juga untuk hewan ya. Hewan. Halo. Baik. Tadi sudah bisa ya. Nah, tadi. Coba Ukti Emi tes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, coba dipraktekkan ya. Saya bahasa Indonesianya dan nanti bahasa Arabnya. Ya. Dengan mempraktekkan hada dan dzalika. Hada dan dzalika. Baik. Ini ya. Ini ranjang dan itu kursi. Bahasa Arabnya. Ini ranjang dan itu kursi. Naam. Silakan. Tiami. Tes. Ini ranjang. Nah, ini ranjang dan itu kursi. Bahasa Arabnya apa? Ini ranjang. Hada sarirun. Naam. Ma hada. Dan itu pakai dzalika tadi ya. Ma dzalik.
Oh ya, madzalika Dan itu Iya, Pak Ustadz, kursi. Afwan. Tadi terputus ya kayaknya. Madzalika kursiyun. Ya, Tep. Jadi madalika untuk bertanya ya, madalika untuk bertanya apa itu. Jadi kalau ini ranjang dan itu kursi berarti hada sarirun wadzalika kursiyun. Wadzalika Oh iya, kursiyun. Ustadz. Nah, wadzalika kursiyun. Nah, Tep. wadzalika kursiyun. Ya, syukran. Ya, kita lanjutkan. Ya, nastamiru. Dzalika ini untuk benda dan juga untuk hewan ya di sini contohnya. Penggunaannya sama. Jadi dzalika untuk benda yang mudzakkar, yang tidak ada ta marbuthahnya. Baik. Kita lihat sekarang. Sekarang untuk kalau man berarti untuk siapa? Untuk siapa ya? Untuk yang berakal ya. Untuk yang berakal. Ya, di sini contohnya. Baik. Man hada wa man dzalika. Man hada wa man dzalika. Man berarti siapa ya. Siapa ini, wa dan man dzalika dan siapa itu. Fal jawab hada mudarrisun wa dzalika imamun. Nah, ini seorang guru atau guru dan itu imam. Ya, guru yang lagi nulis nih, ya kan? Kemudian imamnya yang lagi mengimami sholat. Ya. Hada mudarrisun wa dzalika imamun. Di sini tidak menggunakan nama orang tetapi menggunakan wakil. Jadi profesinya ataupun tugasnya gitu ya. Tugasnya seorang guru dan seorang imam. Baik. Madzalika ya. Dalika hajarun. Hajarun artinya adalah batu. Hajar. Hajarun batu. Dalika hajarun. Contoh lagi, hada sukkarun. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Ini sukar artinya gula. Sukkarun artinya gula. Wa dzalika labanun dan itu laban. Susu ya. Dan itu susu. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Baik, sini ada mufradat baru ya, sukkarun gula, labanun susu, hajarun batu. Hajarun batu. Mudarrisun guru, imamun imam. Imamun imam. Baik. Nanti bitamrin man yuridul qiraah. Siapa yang mau baca silakan. Ada 4 huruf di sini, 4 huruf, 4 angka. Boleh silakan. Man yaqra. Tafadhal. Man yuridul qiraah. Ustaz. Naam, tafadhal. Sahdan, Akmal. Naam. Ar-raqmul awwal. Hadza al-kalimah jadidah Ustaz ya? La. Oh, Sudah. naam. Iqra Maaf, waqtu. Naam. Ar-raqmul awwal hadza sukkarun wa dzalika labanun. Baik. An dzalika imamun. Ar-raqmul tsalits adzalika qitun dzalika kalbun. Ar-raqmul rabi' ma hadza hajarun. Baik. Mumtaz. Hada sukkarun wa dzalika laban. Ya. Ini gula dan itu susu ya. Seharusnya pakai temannya gula itu semut. Baik. Man dzalika berarti siapa ya? Siapa? Berarti jawabnya dengan yang berakal. Dzalika imamun. Dzalika talibun. Dzalika mudirun. Dzalika tajirun.
Dzalika tabibun. Ya. Atau dzalika Muhammadun, nama orang. Adzalika qittun? Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Ya. Ma hadza, nah, kalau ma berarti untuk benda, ma hada hajarun. Ya, hada qalamun, hada mindilun, dan seterusnya. Taib, al-kalimat al-jadidah artinya adalah kata-kata baru atau kosakata baru ya. Al-kalimatul jadidah artinya kosakata baru. Ada apa di situ? Imamun. Imamun berarti seorang imam atau seorang pemimpin juga bisa ya, imam. Imam, seorang imam dalam sholat ataupun seorang pemimpin, imam. Hajarun, batu. Hajarun, batu. Sukarun, gula. Dan labanun, susu. Labanun, susu. Taib. Materi kedua selesai ya. Jadi materi kedua ini adalah lanjutan dari materi yang pertama. Ya, hanya saja ingin memberikan perbedaan antara hada dan dzalika secara penggunaannya, gitu ya. Pada penerapannya, kaifa nastakhdimu hada wa dzalika. Ya, nastakhdimu hada lil kalimah al-qaribah wa lil isyarati lil asya' al-qaribah. Jadi untuk menunjukkan ya, menunjuk pada sesuatu yang dekat. Ini, gitu ya. Lil mudzakkar al-mufrad, ya. Lil mudzakkar untuk laki-laki, al-mufrad tunggal. Dzalika ismul isyarah lil ba'id. Ismul isyarah lil ba'id. Isim isyarah atau kata tunjuk lil ba'id, untuk sesuatu yang jauh. Lil ba'id artinya untuk sesuatu yang jauh ya. Al-mufrad tunggal juga gitu ya. Tunggal al-mudzakkar dan juga mudzakkar. Jadi ada kesamaan ya. Samanya apa? Samanya adalah dzalika dan hadza sama-sama untuk mudzakkar dan untuk tunggal. Perbedaannya apa? Untuk kalau hadza untuk satu yang dekat, kalau dzalika untuk yang jauh atau itu, gitu ya. Nah, biasa diartikan hadza ini laki-laki, dzalika itu laki-laki. Nah, seperti itu. Hadza dan dzalika. Penggunaannya sama penerapannya. Ya, indal al-istifham wa indal jawab, ma hadza, ma dzalika, man hadza, man dzalika. Ya. Adzalika, ahada sama ya. Penggunanya tidak ada yang berubah pada jika bertemu dengan huruf al-istifham atau kata tanya, ahada, adzalika sama penggunaannya. Hanya saja makna yang berbeda ini dan itu. Ya. Baik. Ada pertanyaan dari sini? Sebelum kita lanjutkan. Masih ini ya, materinya masih sederhana, insyaallah mudah dipahami ya. Ada dan dzalika. Idza lam najid as-su'al fa nastamir ila as-safhah ba'daha. Baik. Nanti ila ad-dars ats-tsalits. Kita langsung saja ya masuk kepada pelajaran yang ketiga. Ad-darsus tsalits, tsalits dari salatah artinya tiga. Ad-darsus tsalits ya, pelajaran ketiga. Baik. Nuridul akh. Aina al-akh? Akh Shaddan. Bu Sumiati, tafadhali bil qira'ah. Ana Ustaz. Naam, tafadhali. Baitun al-baitu. Naam. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Baik, syukran. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Baik,
di sini ada sedikit perbedaan. Ya. Pada kata dasarnya adalah kata baitun. Jadi kata dasarnya adalah kata yang di ujungnya huruf terakhirnya adalah bertanwin. Baitun itu kata dasar. Ya. Kitabun, bun itu kata dasar bertanwin. Qalamun kata dasar. Ya. Jamalun juga kata dasar. Kalau kata dasar gitu ya, masih murni kata dasar, maka secara maknanya itu masih umum. Baik, secara maknanya masih umum. Artinya umum itu adalah ya belum khusus, masih berlaku untuk misalkan nih baitun ya kan, baitun rumah. Jadi rumah itu masih umum, rumah siapa, rumahnya di mana, rumahnya warna apa gitu kan. Itu masih umum sifatnya atau maknanya. Gitu. Itu masih kata dasar. Qalamun, saya bilang qalamun itu masih umum. Penanya yang mana? Belum jelas yang dimaksudkan atau belum khusus. Gitu ya. Kitabun sama, jamalun juga sama. Tandanya apa? Huruf terakhirnya bertanwin. Baitun, qalamun, kitabun, gitu ya. Sarirun itu masih umum. Nah, bagaimana kalau kita menginginkan sesuatu itu menjadi khusus, gitu ya? Menjadi khusus, maka perlu ditambah dengan imbuhan, ya, imbuhan al di depannya, alif dan lam di depannya, atau di depan kata yang ataupun kata yang murni tadi ya. Misalkan baitun, maka ditambah dengan al di depannya, jadi al baitu, al baitu. Kitabun ditambah al di depannya menjadi al kitabu. Qalamun ditambah al, imbuhan al di depannya menjadi al qalamu. Jamalun ditambah al di depannya menjadi al jamalu. Baitun, al baitu, ada perbedaan harokat di akhirnya. Ya. Yang pertama baitun bertanwin, ketika menjadi al baitu huruf ta-nya tidak bertanwin lagi. Cukup dengan satu domah saja. Ya. Domahnya dihilangkan, ditukar dengan alif lam di depan yang satunya. Tanwin itu kan dua domah ya, dua domah. Jadi domahnya ada dua. Tun, bun, kola, mun itu dua domahnya. Sehingga ketika ditambah atau ada imbuhan alif lam di depan, maka satu domahnya ditukar itu dengan alif lam di depan, gitu ya. Jadi tidak boleh lagi al baitun kalau ada alnya. Al baitu satu domah saja. Oke, kitabun menjadi al kitabu. Jamalun al jamalu. Jadi kalau baitun itu rumah, artinya rumah. Kalau al baitu sebuah rumah. Sebuah rumah. Gitu ya. Qalamun pena. Al qalamu sebuah pena. Ya, kitabun buku masih umum. Tapi al kitabu ya sebuah buku. Gitu ya. Jamalun unta, jamalun unta. Al jamalu seekor unta. Seekor unta. Baik. Jadi kalau kita menginginkan makna itu menjadi khusus, ditambah apa tadi imbuhannya? Alif dan lam di depan. Ada imbuhan alif lam. Kalau dalam bahasa Indonesia kita inilah samakan ya, ada imbuhan. Misalkan apa namanya? Cuci kan, mencuci, ada tambahan men di depannya ya. Nah, itu sama di sini, ada alif lam. Jadi baitun menjadi al baitu, qalamun menjadi al qalamu, gitu ya. Kitabun al kitabu. Nah, baitun itu maknanya masih umum, al baitu sudah khusus. Kitabun masih umum, al kitabu sudah khusus. Maka ketika disampaikan dalam Al-Qur'an dzalikal kitabu. Al kitabu itu adalah kata yang mewakili makna Al-Qur'an. Atau nama lain dari Al-Quran. Kenapa? Karena ada imbuhan alif lam di depan kata kitabun. Jadi dzalikal kitabu, jadi al-kitabu dalam ayat itu mengartikan bahwa al-kitabu itu maksudnya apa? Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena al-kitabu memberikan makna khusus yaitu untuk Al-Quran saja. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, kalau dzalika kitabun masih umum, kitabun yang mana? Ya, mungkin Taurat, mungkin Injil gitu ya. Atau mungkin suhuf. Nah,
Tapi kalau ada alif lam maka menjadi makna yang sudah khusus. Makna yang sudah khusus. Al-kitab, al-qalam, al-jamal, gitu ya. Nah, jadi ada makna khusus dan makna umum. Secara istilahnya dalam bahasa Arab, secara teorinya adalah makna umum itu namanya nakirah. Apa? Nakirah. Nakirah itu maksudnya adalah kata tersebut masih memberikan makna umum. Maknanya masih umum. Sedangkan kalau maknanya khusus namanya ma'rifah. Al-ma'rifah. Oke. Umum namanya nakirah. Kalau sudah khusus namanya al-ma'rifah. Nakirah itu masih umum, masih global gitu ya. Tapi kalau ma'rifah, ma'rifah itu artinya tahu, sudah diketahui maksudnya. Baik oleh yang pembicara maupun yang pendengar ataupun teman bicara. Gitu ya. Dari sini kira-kira bisa difahami makna khusus dan makna umum atau makna umum dan makna khusus. Gitu ya. Jadi kita inginnya menyampaikan apa ini misalkan ya. Maknanya mau makna yang umum atau yang khusus. Kalau umum tidak usah pakai alif lam. Tapi kalau ingin makna yang khusus menggunakan alif lam. Gitu. Namanya nakirah kalau umum, kalau sudah khusus namanya ma'rifah, al-ma'rifah. Sudah diketahui atau maksudnya adalah maksud yang khusus. Tapi ini pembahasannya termasuk pada isim ya, kata benda. Kata benda ya, baitun, al-baitu, qalamun, al-qalamu seperti itu. Sudah, jadi satu lembar ini ada beberapa tidak hanya satu materi, jadi ada dua materi. Ini materi pertama ini ya, baitun al-baitu, kemudian sampai jamalun al-jamalu itu materi pertama dalam bab ketiga ini. Yaitu tentang isim yang umum dan isim yang khusus dari segi maknanya ya, dari segi maknanya. Baik. Sudah ya? Sekarang kita lanjutkan. Al-qalamu, ini kata yang berikutnya. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Sudah sampai sini dulu ya. Nah ini, al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, wal mudarrisu waqifun. Baik. Di sini ada dua kata, ya, ada dua isim. Dua isim, kata isim termasuk isim gitu ya. Yang pertama adalah isimnya itu dalam bentuk khusus. Kata yang pertama itu adalah khusus ya kan? Kenapa? Karena ada alif lamnya. Al-qalamu ya, sebuah pena. Al-babu sudah khusus, sebuah pintu. Al-waladu seorang anak. Al-waladu seorang anak. Al-mudarrisu seorang guru. Itu maksudnya sudah khusus ya, sudah khusus. Kemudian kata yang kedua ya, bentuknya itu adalah isim ya, isim yang memberikan penjelasan kepada kata yang pertama. Saya ulangi ya. Kata yang kedua atau isim yang kedua itu adalah kata yang memberikan penjelasan pada kata yang pertama. Ya, artinya gini. Al-qalamu maksurun. Artinya sebuah pena yang patah. Maksurun itu artinya apa? Patah. Oke. Jadi kata yang pertama adalah bendanya. Kata yang kedua adalah memberikan kabar, memberikan informasi tentang keadaan benda tersebut. Gitu. Al-qalamu maksurun. Nah, sebuah pena yang patah.
Maksurun artinya patah, kasar ya. Maksur. Jadi kadang kenapa dia patah? Karena kasar gitu ya. Jadi ini dipakai dalam sifat bahasa Indonesia ya, kasar gitu ya. Orang kasar gitu kan ya. Yang bisa mematahkan apa saja tuh. Dengan sifatnya yang kasar gitu kan. Maksur jadinya. Yang patah adalah maksur. Sesuatu yang patah bahasa Arabnya maksurun. Al-qalamu maksurun. Sebuah pena yang patah. Jadi kata maksurun itu menjelaskan kondisi apa? Kondisi penanya. Ya, kondisi penanya. Contoh lagi kata yang kedua, al-babu, sebuah pintu. Itu kan kalau kita berhenti di al-babu saja, maka tidak jelas maksudnya. Dan kemudian ditambah dengan kata yang menunjukkan maksudnya. Al-babu maftuhun. Sebuah pintu maftuhun, yang terbuka. Sebuah pintu yang terbuka. Atau pintu itu terbuka. Gitu ya, kalau kita bahasa Indonesia kan lebih gampang. Ya. Walaupun itu nggak ada dalika, tetapi secara penerjemahannya boleh seperti itu ya. Atau sebuah pintu yang terbuka gitu aja. Al-babu maftuhun. Maftuh artinya terbuka. Isim ya, itu isim. Maftuhun, terbuka. Maksurun artinya patah. Gitu. Kemudian al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Al-waladu artinya seorang anak jalisun. Dalam keadaan berdiri. Jalisun apa artinya berdiri? Jalisun. Jalisun artinya duduk ya. Afwan, jalisun artinya duduk. Berdiri itu qama yaqumu ya. Jalisun dari jalasa, ya jalisun duduk. Taib al-waladu jalisun, seorang anak jalisun, menerangkan posisinya lagi ngapain. Nah, posisinya lagi duduk. Al-waladu jalisun, jadi seorang anak sedang duduk. Al-mudarrisu waqifun, seorang guru dan seorang guru waqifun, sedang berdiri. Wal mudarrisu waqifun, dan seorang guru sedang berdiri. Waqifun, berdiri. Nah, kita lihat di sini kata yang pertama ada alif lamnya, kata yang kedua tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lamnya. Kalau kita ketemu dengan kata-kata seperti ini ya, namanya adalah kata yang pertama ini namanya kata pembuka, yaitu mubtada. Apa? Mubtada. Mubtada itu kata pembuka di awal kata. Dan kata yang kedua ini adalah yang memberikan informasi tentang keadaan kata yang pertama, dinamakan dengan khabar. Khabar. Al-qalamu ya mubtada, maksurun khabarnya. Ya, mengkabarkan kondisi kolamnya, kondisi penanya maksudnya. Maftuhun khabar, terbuka artinya kan. Kenapa dia menjadi khabar? Karena dia memberikan informasi tentang pintu, bahwa pintu tersebut dalam keadaan terbuka. Gitu ya. Jalisun khabar. Kenapa? Memberikan informasi bahwa seorang anak itu posisinya, kondisinya sedang dalam keadaan duduk. Dan waqifun juga khabar, memberikan informasi kepada mubtada, yaitu al-mudarris, bahwa seorang guru tersebut dalam keadaan berdiri dan bukan duduk. Itu namanya, yang kata yang pertama ada alif lamnya, ma'rifah dia ya, ma'rifah. Maka dimaksud dengan al-mubtada atau kata pemula, kata depan. Dan kata keduanya disebut dengan khabar, yaitu memberikan informasi kepada kata yang pertama. Baik. Tadi pembahasan yang pertama tentang apa? Nakirah dan ma'rifah ya. Nakirah dan ma'rifah. Kita lihat di sini. Nakirah itu masih utuh dia. Artinya belum ada perubahan dan belum ada yang berubah memang. Jadi kalau sudah ada al-baitu, di situ sudah ada yang berubah, yaitu al. Awalnya tanwin, kemudian ada al, maka tidak tanwin lagi. Berarti sudah berubah harokat terakhirnya. Ada pengurangan tanda harokat domahnya di situ ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu al-qalamu ini adalah ma'rifah gitu ya, maka ditambah lagi satu kata di belakangnya. Ya, di belakangnya. Yaitu tadi apa namanya? Khabar. Khabar ya. Ya, khabar. Jadi mubtada'nya harus dalam bentuk ma'rifah, dalam bentuk yang khusus gitu ya. Bentuknya harus khusus. Itu namanya ma'rifah. Nah,
Baik. Ini ada dua tema yang mudah-mudahan tidak terlalu berat ya. Jadi ada nakirah dan ma'rifah, kemudian ada mubtada dan khobar. Kalau kita lihat di teori-teori bukunya itu sebenarnya sudah masuk kepada status kata nanti ya, status kata. Tapi di sini dikedepankan karena sesuai dengan urutan peletakan kata yang oleh mu'alif ini inginkan. Baik. Nutabbiqu ilal amthilah, kita coba praktekkan. Tafadhal man yaqra. Ya, kita berikan kesempatan. Ada yang mau baca silakan. Contoh ini nanti kita lihat penerapannya. Coba Tafadhal, ukhti. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Artinya? Al-himaru Artinya apa artinya? kitab Al-kitabu jadidun jadidun wal qalamu, ya, sebuah buku yang baru, ya. sebuah buku yang baru Wal dan qalamu sebuah pena dan sebuah pena yang qadimun, qadimun kebalikan dari baru. lama. Iya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadim, ya. Sebuah buku yang baru dan sebuah pena yang lama. Nomor 2, lanjut. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Artinya al-himar, Himar keledai. ya, seekor keledai. Seekor keledai. Saghir. Mana saghir? Saghirun apa artinya Nggak tahu, saghirun? Ustaz. Kecil. Ya, kecil ya. Saghirun kecil. Lanjut wal hisanu. Seekor keledai yang kecil dan seekor kuda yang besar. Iya. Saghirun kecil, kabirun besar, itu namanya adalah sifat mudhadah, ya. Sifat atau dalam bahasa Indonesia itu apa yang perbedaan apa namanya? Antonim ya. Antonim kata ya. Oh ya. Antonim kata saghirun kabirun. Baik. Jadidun qadimun. Ya, baru, qadimun lama antonimnya. Baik, nomor 3, lanjut. Al-kursiyu maksurun. Artinya Sebuah kursi itu. ya. Iya. Kursi yang patah. Ya, kursi yang patah. Lanjut nomor 4, satu lagi. Al-mindilu wasihun. Nah, al-mindil, mau mana al-mindil? Sapu tangan. Nah, sapu tangan. Sebuah Wasihun, sapu tangan. Belum tahu, Ustaz. wasihun. Wasihun. Antonim dari nazifun. Nazifun artinya bersih. Wasihun berarti kotor. ya. Al-mindilu wasihun. Ya. Sapu tangannya. Sebuah sapu tangan ya, yang kotor. Kotor, ya. Syukran. Tafadhal Pak Ramdan, nomor 5. Raqmul khamsah. Pak Ramdan, tafadhal. Al-ma'u baridun. Artinya apa? Al-ma. Al-ma artinya air. Air ya. Air. Baridun. Artinya apa baridun? Dingin. Ya, air itu tidak bisa sebuah ya. Karena dia tidak berbuah. Adanya secangkir atau seteko baru. Al-ma'u baridun ya. Jadi air yang dingin kita aja, atau air dingin lah ya. Artinya baridun itu sebagai kabarnya, memberikan kabar bahwa air tersebut adalah air dingin, bukan air panas gitu, atau bukan air hangat. Al-ma'u baridun. Lanjut, raqmus sittah. Lanjut Pak Ramdan, nomor 6. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Mau mana al-qamar?
Apa artinya qamar? Qamarun. Apa artinya qamarun? Bulan. Bulan ya. Bulan. Bulan. Bulan itu jamilun. Indah. Cantik. Iya, indah, bagus ya. Al-qamaru jamilun ya. Bulan itu indah. Baik. Eno موجودة؟ Mawjud, Ustadz. طيب رقم 7 تفضل. Nomor 7. Al-baitu qaribun wal Nah, masjidu ba'idun. baik. Artinya Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. ya, rumah itu atau sebuah rumah yang dekat ya, boleh rumah itu alifnya bisa diartikan sebuah atau itu juga boleh ya. Al-baitu qaribun secara makna seperti itu. Wal masjidu ba'idun. Qaribun dekat, ba'idun jauh. Ba'idun jauh. Qaribun dekat, ba'idun jauh. Itu mudhad ya, antonim juga. Raqmu 8, nomor 8. Al-hajaru saqilun wal waraqu apa ini ya, Ustadz? Apa itu kira-kira? Itu ada yang terhapus. Bukan terhapus, kabur. Apa ya, khofi? Artinya ringan, ringan. Fasihun. Ringan. Khafifun apa ya? Iya, khafifun. Khafifun. Ya, sahih. Khafifun ya. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Artinya apa? Sebuah batu yang berat Nah, dan warok apa ya, Ustadz? warakun. Ada yang tahu artinya warakun? Daun. Daun. Kertas Ustadz ya? Hah? Kertas bukan? Daun ya. Daun. Dan Ya, daun. Dan daun yang ringan. Khafif, ringan ya. Kenapa daun? Ya bisa aja sebenarnya warokun itu bisa dijadikan juga kertas ya dalam penerapannya. Tapi secara pertemanan di sini adalah ya, hajar dengan daun. Ya, batu ya dengan daun gitu ya. Warokoh. Warokoh biasanya lembaran-lembarannya atau kertas itu warokoh. Baik. Ya, syukran. Kemudian ya, masih tersisa 2 angka ini. Syadan, tafadhal. Boleh nomor 9, 10. Ustadz. Arok mutasi' al-labanu harun. Susu itu panas. Ya. Ma'arok mul'ashir al-qamisu nadhifun. Meja itu bersih. Baik. Ya, di sini ya. Jadi kata kedua itu dinamakan dengan apa tadi? Kata yang keduanya? Khobar. Ya. Khobar itu bisa juga dimaksudkan di situ adalah sifatnya gitu ya. Bentuknya adalah bentuk sifat gitu ya. Maksudnya sifat itu adalah keterangan misalkan jamil, indah gitu kan. Kabir, shaghir itu maksudnya isim sifat. Kata sifat gitu ya. Karena dia bukan nama manusia kan? Bukan nama manusia. Tapi menjadi sifat dari sesuatu yang dia ataupun yang disifati atau yang dijelaskan. Misalkan apa di sini? Kabirun, shaghirun, wasifun, jamilun, thaqilun ya. Ini perlu dihafalkan antonim. Ini termasuk antonimnya. Ya, lawan kata jadidun lawannya adalah qadimun. Shaghirun lawannya adalah kabirun. Kemudian apa lagi? Wasikhun. Apa lawan katanya wasikhun? Khafifun. Nazifun ya. Nazifun. Nah. Baridun lawan katanya baridun. Harun ya. Baridun lawan katanya adalah harun. Ya. Qaribun, ba'idun, qaribun, ba'idun dan thaqilun, khafifun. Ini ya yang kabur ini tulisannya khafifun. Khafifun artinya ringan. Khafifun. Naam. Khafifun artinya ringan.
Taib, ini materi ya tentang nakirah ataupun kata yang masih umum yang belum ada tambahan atau imbuhan kata sama sekali, artinya masih dalam bentuk utuh aslinya gitu ya. Apa tanda aslinya? Akhir atau huruf terakhirnya kata itu masih bertanwin. Itu masih asli gitu ya. Maun, baitun, semuanya bertanwin di akhir. Kitabun, itu masih asli. Tapi kalau sudah ada yang merubah, ada al, jadi al-kitabu, sudah ada pengurangan harokat pada huruf ba-nya. Domahnya satunya ditukar dengan alif lam di depan. Itu ada. Belum nanti lagi huruf ba-nya nanti berubah. Ada lagi tambahan kata lagi depan lagi. Nah, seperti itu. Jadi dikit-dikit ya, nambah lagi satu kata, nanti tambah satu kata lagi sampai nanti kita bisa lihat satu paragraf utuh gitu ya, dan kita bisa berlatih untuk membacanya. Insya Allah dengan mudah. Karena dari awal kita sudah tahu ya, runtutannya atau rangkaian dari suatu jumlah tersebut ya. Ini sudah menjadi jumlah ya. Sudah menjadi jumlah. Artinya al-qalamu maksurun ini sudah menjadi jumlah pokok. Jumlah pokok itu artinya jumlah inti gitu ya. Kata inti. Al-babu maftuhun. Itu sudah menjadi jumlah yang sudah bisa difahami. Jadi pintu yang terbuka sudah paham gitu ya. Al-bab maftuh, al-waladu jalisun, ya itu sudah jelas. Kata yang datang setelah itu nanti namanya menjadi keterangan saja gitu ya. Misalkan al-waladu jalisun, di mana kemudian dia duduk, maka nanti masuknya keterangan itu. Al-waladu jalisun amamal baiti, ya kan? Amamal baiti. Tetapi kata pokoknya adalah ini sudah dua ini ya, mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Ini sudah menjadi kata utama atau kata inti atau kata pokok. Kata pokok, ada dua unsur ini sudah menjadi jumlah yang bisa difahami. Gitu ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadir. Al-himaru saghirun wal hisanu kabir. Dan cara membaca dalam bahasa Arab gitu ya. Kalau kita ingin membaca pada huruf terakhir atau kita wakafkan, maka huruf terakhir tersebut dimatikan. Cara membacanya ya, cara membaca. Tapi dalam penulisan tetap harus ditulis harokatnya sempurna. Contohnya, al-kitabu jadidun wal qalamu qadim. Memnya ini bertanwin. Tetapi dalam cara membacanya disukunkan. Qadim. Wal qalamu qadim. Misalkan al-waladu jalisun wal mudarrisu waqif. Boleh waqif, diberhentikan, disukunkan. Sama dengan waqaf dalam kita membaca Al-Quran. Jadi dimatikan. Al-ma'u barid. Al-ma'u barid. Dalnya disukunkan saja. Dalam membacanya. Ingat ya. Dalam membaca, bukan dalam menulis. Tapi dalam penulisannya wajib diberikan tanda secara sempurna. Baridun. Dunnya harus ditulis. Nazif. Al-qamisu nazifun. Tulisannya. Membacanya al-qamisu nazif. Fa-nya mati. Al-qamaru jamil. Jamil. Gitu ya. Nah, itu cara membaca. Jadi setiap huruf terakhirnya dimatikan ya, dimatikan atau disukunkan atau diwakafkan. Bukan diwakafkan ini ya, wakaf tanah bukan, maksudnya diberhentikan ya. Tandanya disukunkan. Itu bisa membaca. Baik, ada pertanyaan dari sini? Tafadhol. Tafadhol, nanti dihafalkan ya kosakata yang baru. Ini banyak yang baru nih tadi ya. Apa? Baridun dingin ya, wasihun kotor, nazifun bersih. Apalagi sifat-sifat yang ini nomor 1 sampai 10 itu ada sifat mudhadah namanya ya. Al-mufradat al-mudhadah. Kosakata berlawanan atau lawan kata ya. Lawan kata dihafalkan. Nanti insya Allah ada latihan-latihannya untuk kosakata yang berlawanan ini maknanya. Nah, kita masuk kepada latihan sekarang. Ya, betul ya, Aksah dan Akmal Barakallahu. Jadi memang hafal mufradat itu sangat penting dan komponen pertama
Jadi komponen pertama yang harus kita kuasai adalah mufradat. Ya, kita nggak bisa paham 100% pembahasan tentang nahwu shorof, ya kan? Kalau kosakatanya masih kurang gitu ya. Gimana kita mau mengetahui gitu kan? Ya mungkin kita bisa mengetahui harokatnya, tetapi masih bingung karena kita kosakatanya sedikit. Jadi harus kita mulai hafalkan dari sekarang, dari yang paling mudah. Kalau di pesantren gitu ya, pesantren itu biasanya membawa namanya kutaib ya, notes. Kemudian setiap kali jalan melihat benda gitu ya, ada benda, oh ini ada yang belum tahu nih misalkan ya, ada melihat benda, ada kotak sampah, apa ya kotak sampah misalnya, belum tahu nih, catat satu kotak sampah. Nah, nanti jalan lagi gitu ya, melihat lagi apa misalkan ya, bunga misalkan. Bunga, belum tahu bunga, tulis. Nanti ketika ke asrama, dia ambil kamus tuh. Ambil kamus. Atau nanya temannya, apa ya bahasa Arabnya kotak sampah? Kotak sampah zabalah. Atau mazbalah. Bunga zahrah. Jadi dengan cara seperti itu, apa yang kita hafalkan itu langsung nempel. Kenapa? Karena kita sudah mengawali dengan kata ketidaktahuan tadi gitu ya. Dan dari tidak tahu tadi ingin tahu, maka cepat itu hafal. Gitu ya. Lebih-lebih dipakai. Lebih-lebih dipakai. Itu cara di antara cara untuk menghafal. Bagaimana kemudian berapa banyak kita harus hafal mufrad itu? Ya, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Jadi kalau mufradat itu, ikhwas sekalian, ya, ada beberapa macam pembagiannya. Ada mufradat yang sifatnya itu adalah premier gitu ya. Artinya kosakata harian yang dipakai untuk percakapan gitu. Kemudian apa namanya? Yang biasa dipakai untuk dialog gitu. Ungkapan harian gitu ya. Itu adalah mufradat yang harian. Ada lagi kosakata yang khusus, misalkan kosakata untuk memahami apa namanya? Kitab ya, kitab bahasa Arab, kitab kuning gitu ya, atau kitab gundul. Nah, itu harus menggunakan kosakata khusus, ya, walaupun sama-sama bahasa Arab ya, tetapi tingkatan kosakatanya itu berbeda ya, berbeda. Kalau kita sudah masuk nanti teori ya, nahwu sorofnya, kemudian masuk kepada qiraatul kutub, nanti sudah berbeda kosakata yang harus kita hafalkan gitu ya. Nah, mufradat yang awal-awal ini adalah kosakata yang tadi premier, artinya yang sering kita dapati setiap hari gitu ya. Ya. Saran kutaib untuk hafal mufradat yang bagus. Kutaib di sini maksudnya adalah ada biasanya itu ada namanya kamus santri ya, ada kamus santri. Kamus santri itu ada kalau nggak salah ada 3 jilid kalau nggak salah ya. Ada 3 jilid itu bagus dan biasa dipakai untuk santri-santri baru di pesantren gitu. Jadi satu hari ya kutaib itu kayak buku saku ya, betul. Ya, buku saku. Jadi kutaib itu adalah bentuk kecil dari kitab. Kalau kitab itu besar, kalau kutaib itu buku saku gitu ya, kecil, bisa dibawa kemana-mana, mudah dibawa gitu ya, atau bisa dimasukkan ke saku. Itu namanya kutaib. Baik, jadi bisa ada kamus santri ya apa sajalah, atau misalkan ya sekarang bisa lihat di apa namanya Play Store gitu ya, cari kosakata. Yang penting kita bisa menghafal. Satu hari berapa? Satu hari ditargetkan tidak kurang dari 10 kosakata. 10 kosakata, gitu ya. Gimana ngafalnya 10 kosakata? Ya dihafalkan saja pagi hari, ya misalkan 2, gitu ya. Nanti lagi 2, atau misalkan kerja di kantor, misalkan 2, gitu ya. Atau lagi belajar, tambah lagi 2, selesai insya Allah 10 kosakata. Dihafalkan dulu, dihafalkan. Nah, setelah itu nanti sudah banyak tabuhan kosakatanya, baru kita rangkai. Insya Allah itu jadi itu ya. Jadi seperti itulah untuk belajar bahasa Arab itu pendalaman ataupun kosakata tersebut. Baik, tamarin. Kita masuk kepada latihan. Tamarin ya, masuk pada latihan. Sini seperti biasa kita disuruh untuk
membaca. Iqra. Latihannya adalah latihan membaca semuanya ya. Latihan membaca. Ya. Ini semuanya latihan membaca. Ini tamrin semua. Kita coba dulu tamrin di halaman ini ya. Ya. Saya berikan kesempatan siapa yang mau membaca nih. Yuk. Nomor satu. Perintah nomor 1. Membaca 1 orang nih. Ayo. Di sini tujuannya adalah nomor 1 untuk mengetahui makna yang khusus dan makna yang umum ya. Mana yang umum belum ada alif lamnya. Kalau makna yang khusus sudah ada alif lamnya. Tafadhal man. Ayo, tafadhal. Ada sahal insyaallah. Baik, tafadhal. Ukhti Herawati. Masjidun. Al-masjidu. Baik. Alma. Harokatnya dijelaskan di belakangnya ya. Nah, Ustaz. Nah. Masjidun masih tanwin. Ya. Isim. Oke. Maksud saya harokatnya saja yang di ketika membaca masih diutuhkan masjidun, al-masjidu seperti itu ya. Suaranya ini ya. Apa ini? Mungkin ada HP dekatan dengan laptop. Oh. Oke, coba. Masjidun. Almas. Herawati pakai laptop ya? Enggak, pakai HP. Enggak. Apa dekat kipas angin? Iya. Oh iya, sesuai. Udah ya. Oke, ya. Masjidu. Al-ma'u. Ma'un. Al-baitu. Babun. Qalamun. Al-qalamu. Al-kalbu. Kalbun. Komisun. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Al-hisanu. Hisanun. Speakernya. Ya, di situ ada alif lam untuk makna yang khusus ya. Kemudian yang tidak beralif lam makna yang umum atau nakirah. Yang alif lam makna khusus. Kalau sudah ada alif lam maka tidak boleh lagi bertanwin di belakang. Gitu ya, itu rumusnya. Kalau sudah ada alif lam di depan, imbuhan alif lam di depan, maka huruf di belakangnya tidak boleh lagi bertanwin. Karena sudah ditukar dengan alif lam. Ya gampangnya seperti itu. Domah satunya ditukar istilahnya ya. Baik. Raqamul itsnain nomor 2 ya. Nomor 2, Ukti Ajeng silakan. Ukti Ajeng maujudah? Enggak ada. Ukti Rahmah? Bu Rahmah? Ya, Ustaz. Ya, tafadhali. Raqamul itsnain. Iqra. Nah, iqra'i. Al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-qamaru ba'idun. Al-mindilu nadhifun. Baik, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik ya. Jadi, ini semuanya adalah kata yang pertama namanya mubtada, kata yang kedua adalah
khabar. Ya. Kata yang pertama adalah isim, kemudian kata yang kedua adalah sifat. Sifat yang menjelaskan kondisi isim tersebut. Al-qamisu, ya, kemeja. Kenapa? Ada apa dengan kemeja? Kemejanya kotor, wasikhun, gitu ya. Al-hajaru, batu. Kenapa batu? Batu besar. Al-hajaru kabirun. Seperti itu. Jadi al-mubtada wal khabar. Ya, lanjut sekarang. Nah, ini sudah mulai menentukan ya, menentukan kata, kita cocokkan dari 1 sampai 6 dengan kata-kata yang ada di sini. Ada jamilun, ada wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Siapa yang mau mengambil proyek ini silakan. Ya. Ya, kita ini. Ukhti Eno maujudah? Lanjut Ustaz. Ya, silakan. Hawili. Al-haj. Naam, fadhal. Hmm. Al-hajaru Al-hajaru saqilun. thaqilun. Mumtaz. Al-babun. Al-babu. Al-babu. Al-babu Naam. maftuhun. Maftuhun. Sahih. Al-qamaru jamilun. Shawab. Naam. Al-warikun. Al-waraku. Oh, al-waraku. Naam. Hmm. Apa tadi al-waraku artinya? Oh, hafifun. Khafifun. Naam. Khafifun. Baik, khafifun. Sahih. Al-mindilu wasikhun. Naam. Al-banun harun. Al-labanu bidun tanwin. Al-labanu. Harun. Naam. Al-labanu harun. Naam. Al-labanu harun. Mumtaz. Ya, insyaallah ya. Insyaallah sangat mudah ini berlatih. Mudah-mudahan dengan yang sederhana ini sembari kita belajar dan sembari juga barangkali bisa nanti diterapkan untuk anak ya, untuk orang-orang yang barangkali bisa mau belajar bahasa Arab ya dengan mudah insyaallah. Baik. Lanjut nomor 4 sekarang. Nah, ini sekarang dibalik ya. Sekarang dibalik, kita disuruh memberikan mubtada'nya. Tetapi mubtada'nya tidak ada di situ. Bikin sendiri berarti ya. Bikin sendiri. Oke. Bikin sendiri. Baik. Insyaallah gampang ini ya. Ukhti Emi? Ada? Atau Ukhti Ajeng tadi ada nggak? Oke, ya. Tafadhali. Hati bil ijabah. Nomor 1. Al-qamisu nazifun. Mumtaz. Al-qamisu nazifun. Sahih. Nomor 2. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Baik. Nomor 3. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Mumtaz. Nomor 4. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. 5. Al-masjidu ba'idun. Baik, khalas. Syukran. Al- Cukup ya, cukup ya. al-mudarrisu Cukup. Nomor 5 cukup. waqifun. Ya, nomor 5 cukup ya. Al-mudarrisu waqifun. Baik. Bu Sumiati tafadhol nomor 7, lanjutkan. Wajah mujudah. Bu Sumiati. Ahlan Pak Rizkika.
Kefahal. Qalilan ya Syekh. Lagi cari kitabnya Ustaz. Oh, Masyaallah. Ya. Baru beli kitab tapi nggak tahu taruhnya di mana Ustaz, lupa. Oh iya. Pak Ramdan, tafadhol. Selesaikan nomor 7 sampai 10. Oh, belum. Nomor 7 dulu coba. Jalisun tadi apa? Jalisun. Cari izinnya ya. Ya, jalisun artinya apa? Jalisun. Jalisun berdiri. Duduk ya. Duduk. Duduk. Wakif. Ya, waqifun berdiri. Jalisun duduk. Nah, sekarang apa kira-kira itu isimnya? Yang duduk itu siapa berarti kan? Al-waladun. Iya, al-waladu. Kalau ada alif lam tidak boleh bertanam lagi ya. Al-waladu, oke. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Baik, sahih. Nomor 8, kabirun. Silakan dikasih isimnya. Kabirun artinya apa? Besar. Besar ya. Nah, Pak Ramdan kasih isimnya sekarang. Walhisan. Apa? Al-hizan. Kurang dengar saya. Al-hisanu. Oke. Al-hisanu. Baik, kuda ya. Al-hisanu kabirun. Naam. Al-hisanu kabirun. Kuda yang besar ya, atau kuda itu besar. Oke. Nomor 9. Nah, Ustaz. Qadimun. Fadhal. Qadimun. Apa isimnya? Al-qalamu qadimun. Al-qalamu qadimun. Das. Nomor 10. As-sariru jadidun. As-sariru jadidun. Masya Allah. Al-qalamu qadimun. As-sariru jadidun. Hal anta ishtaraita sarir? Pak Rizkika, hal ishtaraita sarir jadid? Mada? هل اشتريت السرير الجديد يعني اليوم؟ نعم أستاذ. أيوة. اشتريت السرير جديد. السرير الجديد. نعم. هل قلت اشتريت الكتاب؟ هل اشتريت الكتاب أو السرير؟ جديد. والكتاب جديد. كتابا جديدا. ما شاء الله. ممتاز. الكتاب جديد والسرير جديد أيضا. ما شاء الله. طيب. Ya, ini al-kalimat al-jadidah, al-kalimat al-jadidah ya, kosakata baru, kalimat atau kata baru. Al-qamaru ya, kemudian jadidun, qadimun ini sifat ya. Wasihun, nazifun, jadidun baru, qadimun lama. Tadi ya, antonim. Wasihun, nazifun, harun, baridun, saghirun, kabirun, maftuhun, maksurun. Tapi ini bukan antonim ya. Maftuhun ini terbuka, maksurun patah. Jadi bukan lawan kata, terbuka dengan patah. Baik. Thaqilun berat, khafifun ringan. Jamilun indah, bagus. Ya. Waqifun berdiri, jalisun duduk. Waqifun berdiri, jalisun duduk. Ya, ini sama ya, latihannya sama. Mirip-mirip ya. Najmun an-najmu, rajulun ar-rajulu, ya. Dikun ad-diku. An-najmu ba'idun, as-sukaru hulun. Kita lihat. Ya, kita cukupkan di sini ya. Besok insya Allah kita lanjutkan materi pada mulai halaman 18 insya Allah ya. Halaman 18. Ini sama seperti yang tadi.
yang di sini ya. Nah, ini sama. Maksudnya mubtada dan khabar ya, al-mubtada wal khabar. Ini najmun sama najmun, ini nakirah, an-najmu jadi ma'rifah. Ya, dikun masih umum, ayamnya yang mana? Tapi ad-diku sudah khusus. Ya, ma'rifah ya. Rajulun jadi ar-rajulu, talibun murid jadi at-talibu seorang murid. Sama, ini sama latihannya. Ya, sama an-najmu ba'idun, ar-rajulu waqifun, as-sukaru hulun. Hulun artinya manis. As-sukaru hulun. Ya, hulun artinya manis. At-talibu maridun. Apa mana marid? Marid sakit. Sakit ya. Marid artinya sakit. At-talibu maridun. Ya, seorang siswa ya, sedang dalam keadaan sakit. Ad-diku jamil. Ad-diku jamil. Ayam ya, seekor ayam yang jamil. Bagus. Yang diartikan ganteng ya. Jamil. Ya, ayam jantan ya. Bagus ya. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftar ya, buku catatan, buku tulis ya, daftar. Buku tulis. Ad-daftaru jadidun ya. Daftar itu udah bahasa Arab ya. Daftar menu. Daftar ya, daftar. At-tajiru ghaniyun. At-tajir seorang pedagang. At-tajiru seorang pedagang. Ghaniyun. Apa mana ghaniyun? Kaya. Kaya ya. Ghaniyun artinya kaya. Ghaniyun kaya. Nah. Ad-dukan. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Dukan artinya apa dukan? Kios ya. Kios atau Kios. toko. Nah, ad-dukan toko. Ya, sebuah toko maftuhun yang terbuka ya. Ad-dukanu maftuh. Al-waladu faqirun. Seorang anak itu fakir. Tidak berpunya karena masih anak. Ya. Karena masih ditanggung oleh orang tuanya maksudnya, ya, fakir. At-tufahu ladzidun. At-tufah. Apa mana tufah? Apel. Apel, na'am. At-tufah, apel. Ladzidun. Sedap, Enak. enak, ya, enak. Ladzid. Laziz, ya, ladzid. Nah. At-tabibu tawilun. Wal maridu qasirun. At-tabib, seorang dokter, tawil. Apa artinya tawil? Tinggi ya, tinggi. Wal marid, dan seorang pasien gitu ya. Pasien qasir. Pendek. Iya, pendek. Tawil antonimnya adalah qasir. Tawil antonimnya qasir. Ya, nanti silakan dilatih. Ini di latihan ya, masing-masing. Tamrin yang sedikit ini baca, nanti kemudian sama seperti tadi ya, di imla. Kalau misalkan ada yang mencetak atau ngeprint, di print lembaran ini boleh langsung dituliskan di kertas buat latihan mandiri ya, buat latihan mandiri. Baik, jazakumullahu khairan katsira. Dari sini mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Ya. Ustaz. Itu tadi kan masalah mubtada khobar. Nah, itu kalau dia sudah pakai mubtada itu pakai alif lam, kalau kita nanyakan tadi seperti al-kitabu jadidun, itu masih apa namanya? Boleh pakai apa namanya? Pakai alif lam juga. Yang di mananya? Hal gitu. Apa namanya? Mubtadanya pakai alif lam. Iya, mubtadanya pakai alif lam karena dia harus ma'rifah. Tapi menerjemahkannya gimana Ustaz nanti? Gimana contohnya? Contohnya gimana tadi kalimat? Al-kitabu jadidun. Naam, al-kitabu jadidun. Ya, sebuah buku yang baru. Sebuah Jadidun. buku Kalau baru. jadidun khobarnya Ustaz. Iya, khobarnya betul. Jadidun khobarnya, al-kitabu mubtadanya. Oh. Jadi khobarnya itu sifat ya. Bentuknya sifat. Maksurun sifatnya. Dan dia tidak perlu lagi ada alif lam. Tapi nanti kalau ada alif lamnya menjadi sifat dan musuf jadi ya. Yeah. Jadi sifat dan musuf. Al-kitabul jadidu nanti bisa juga Mas. Tapi bukan mubtada khobar lagi nanti ya. Mubtada boleh juga nakiroh. Tidak boleh, harus ma'rifah. Oh, ma'rifah. Iya, harus ma'rifah. Nama orang ya.
atau misalkan nanti juga termasuk yang ma'rifah, isim isyarah itu masuknya ke ma'rifah. Lam, ya, baik. Hada misalkan ya. Itu juga masuk nanti. Jadi harus ma'rifah dia. Baik. Jazakallahu khairan katsira. Naktafi bihada insyaallah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Naktafi bi qiraati alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum wa iyyakum.